Salam satu darah, Dayak, Dayak, Dayak. Sahabatku Lewu-Lewu, di media sosial kita akhir-akhir ini, beberapa hari ini digemparkan dengan suatu kejadian, yakni pembunuhan terhadap orang Dayak di Kutai Barat. Mungkin kalau teman tonton di konten sebelumnya itu ada sidang adat. Jadi sidang adat itu terjadi karena ada pembunuhan terhadap warga Dayak yang kebetulan juga menghebohkan media sosial, khususnya grup-grup Dayak, karena pelakunya ini kebetulan dari suku Madura, dan kita tahu bahwa suku Madura sendiri pernah terlibat insiden yang tragedi yang sangat mengerikan ya di tahun 2001 itu, dan saya juga saksi hidup kejadian tersebut, begitu mengerikan, dan kiranya kejadian itu tidak terulang lagi. Dan kali ini juga warga Dayak juga diharapkan jangan mudah terprovokasi. Kita tahu bahwa di media sosial ini banyak sekali hal-hal yang provokatif yang mungkin kawan-kawan kalau membaca di Facebook atau Twitter atau YouTube juga banyak hal-hal yang provokatif, status-status yang provokatif, atau tweet-tweet yang provokatif, atau konten-konten yang provokatif. Di sini kami dari Lewu-Lewu juga turut setuju juga dengan pihak kepolisian bahwa ini adalah murni kriminal dan kita harus mampu menahan diri. Dan terlepas dari itu, karena dari pihak keluarga juga sudah menyerahkan kasus ini, selain diserahkan pada hukum di Republik Indonesia ini, juga dinyerahkan pada lembaga adat, dan kita bersama-sama menunggu hasil juga dari sidang adat ini, karena tadi juga sudah kita tonton di konten sebelumnya, sudah ada beberapa denda dan itu harus dilunasi dalam tempo 6 bulan, dan kiranya permasalahan ini cepat selesai. Jadi sebelumnya bila nanti supaya tidak mengulang-ulang, jadi sebelum dari itu ada kejadian pembunuhan ya, sebelum di sidang adat. Kenapa sidang adat itu terjadi? Ada kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh warga Madura dengan kepada warga Dayak itu yang menggemparkan, yaitu dilakukan oleh Muhammad Munawir terhadap Madeline Sumual, yang ini adalah garis Dayak. Jadi peristiwa ini juga yang menghebohkan, awal mulanya menghebohkan hingga muncullah sidang adat untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat Dayak khususnya. Jadi ini gak main-main sih, denda yang dibahas. Cuma bila kawan-kawan baca berita itu kan langsung 1,98 miliar kalau nggak salah ya, 1,89 miliar lebih, dan itu bila diuangkan. Jadi saya mau ada beberapa catatan dari sidang adat tersebut, yakni sebentar, ini. Selain lembaga adat, mungkin saya baca, selain lembaga adat menyerahkan kepada hukum formal tetap jalan, dan lembaga adat juga diminta oleh keluarga korban juga ingin melakukan hukum adat, yaitu melalui sidang adat. Dan pelaku adalah pengganti nyawa atau membayar jenazah dengan rincian. Ini sudah hasil. Jadi sebelumnya, mungkin konten sebelumnya sudah kawan-kawan tonton, saya ingin mengulas lagi. Jadi dia nggak serta-merta 1,89 miliar tadi, juga ada rinciannya. Kenapa seperti itu? Yaitu pertama itu Rakbar adalah peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan keterkejutan, kekagetan, hiruk pikuk se-Kabupaten Kutai Barat
sebanyak 5 antang per kampung dan kecamatan. Jadi 210 kampung dan kecamatan dikali 5 antang sebanyak 1050 antang. Antang ini semacam guci ya kawan-kawan. Dan biasanya juga persidangan adat itu selalu seperti itu. Jadi diminta antang ataupun hewan ataupun apa untuk sebagai denda adat. Jadi saya lanjutkan yang kedua. Peristiwa berdarah menyebabkan terjadinya kematian pada seseorang, maka kepada pelaku wajib untuk membuat sarana adat 10 antang dan 20 antang, total 30 antang. Yang kedua. Yang ketiga, terasa adalah korban mengalami kematian akibat perbuatan seseorang terhadap dirinya sehingga adat mengharuskan pelaku membayar 50 buah antang. Lanjut 4. Balik mate adalah harga dari kematian dikenakan 7 kali 70 antang dengan total 490 buah antang. 5. Buah gagah timbang janik kuli petentek belik timang adalah pelaku telah memperlihatkan keberanian, telah memperlihatkan arogansi. Oleh karena itu adat menuntut pelaku dengan melanggar ketentuan adat, total 20 antang. 6. Oit blokong roncing menau tetap adalah membawa parang yang runcing dan tajam dengan denda 20 antang. 7. Perbuatan pelaku yang tidak dapat menahan diri, tidak dapat menguasai dirinya, cenderung berperilaku buruk, memperlihatkan keberanian dan kejagoannya, sejumlah 50 buah antang. 8. Diwajibkan untuk memberikan sarana penyembahan serta pelaku dan keluarga harus memperlihatkan rasa penyesalan, meminta maaf 20 antang. Pelaku dan keluarga. Lanjut. 9. Pelaku telah dianggap sengaja dan merencanakan perbuatan jahat atau niat jahat terhadap korban, dan pelaku juga sengaja menyebarkan kemarahan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Kubar. Ketentuan adat 20 antang. 10. Telah menginjak-injak harkat dan martabat 100 buah antang. 11. Bahwa pelaku telah membunuh salah satu dari generasi di mana korban adalah masih memiliki hubungan atau pertalian darah dengan Temanggung Singayuda Demang Setik, di mana beliau adalah bangsawan besar kampung Benuk Muara Tomboy dan telah menjadi korban bujuk rayu sehingga dibunuh secara sadis di kampung Sumbersari dengan denda 2100 antang. Oit darah mate kampung Sumbersari 20 antang. 13. Rekonsiliasi 100 antang. 14. Perjanjian tertulis 50 antang. Total keseluruhan 4120 antang. Harga 1 antang 400.000. Total 4120 antang dikali 400.000 bila diuangkan di total tadi 1.648 juta. Itu dari hukum adat tadi ya, dan itu belum selesai. Tambah biaya perapan api sampai keau kadadering seluruh adat kematian yang dilaksanakan keluarga korban hingga selesai berjumlah 250 juta. Jadi total keseluruhan denda adalah 1.898 juta rupiah. Jadi ini bila diuangkan seperti itu kan. Dan sidang adat tadi sudah selesai dan menghasilkan keputusan-keputusan tersebut, dan ada batas waktunya juga. Jadi batas waktu ditetapkan oleh sidang adat itu 6 bulan. Jika tidak dipenuhi, dengan berat hati kami sampaikan semua suku Madura harus angkat kaki dari Kabupaten Kutai Barat. Jadi selama waktu 6 bulan ke depan tidak perlu takut, silakan melakukan aktivitas seperti biasa, kami beri toleransi. Ya, itulah sidang adat. Jadi saya
sebagai warga suku Dayak juga, selain kasus ini dibawa dalam hukum, dan saya baca beritanya juga bahwa pelaku ini akan dijatuhkan hukuman, itu ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Di situ saya sebagai warga Dayak yang juga merasa sakit hati terhadap kejadian tersebut. Di samping hukum dari negara, saya cukup puas kalau memang itu diberikan hukum, memang harus hukumnya setimpal dan hukum adat harus tegas. Tidak boleh ada toleransi karena ini sudah menyangkut nyawa, tetapi juga karena itu sudah keputusan adat. Jadi kita sama-sama sebagai warga Dayak harus menjaga keputusan adat ini, dan kita berharap itu harus diselesaikan. Dan saya juga kan baca bahwa dari komen-komen kawan-kawan juga ada baca mungkin yang nggak ngerti atau nggak pernah ikut juga sidang adat ya, bahwa kan ada pertanyaan, ini kan sudah ada hukum negara, kenapa harus ada segala sidang adat? Lalu ini kan kejadiannya di tanah Dayak, bro. Nah, tanah Dayak ini mungkin berbeda dengan tanah-tanah atau tradisi yang ada di tempat kawan-kawan ya, karena kita punya dasar bahwa hidup itu harus beradat, hidup mati kawin beradat. Jadi bagi suku Dayak, saya juga sepengetahuan saya dan yang kami pegang bahwa hukum adat itu harus diangkat, karena itu akan mengangkat harkat martabat dari suku Dayak. Dan pada hukum adat ini sebenarnya kan itu sudah bukan untuk meributkan suatu masalah seharusnya, dan memang hukum adat ini kan mendamaikan, win-win solution, sehingga bila kejadian ini sudah dilakukan sidang adat dan diputuskan hukum adat, jadi kejadian ini akan selesai, tidak mengambang, tidak ada dendam. Makanya yang saya sebutkan itu win-win solution. Mungkin kejadian yang sempat heboh juga dulu atau beberapa di daerah, kalau sepengetahuan saya itu Bapak Tamrin Tomagola di Palangkaraya kan nggak diapa-apain, sidang adat selesai dan warga Dayak harus mengikuti hasil dari sidang adat ini. Jadi bagi warga Dayak pasti mengerti lah, dan hasil dari sidang adat ini kan tujuannya untuk menepis dari beberapa berita-berita atau media sosial atau ajakan yang provokatif ini. Jadi mungkin seperti itu bisa kawan-kawan bisa ramaikan komentar, yang bisa kita mau tahu bagaimana perkembangan beritanya. Dan terima kasih karena terus menonton. Jadi kiranya kejadian ini tidak terjadi, dan karena kita tahu bahwa orang Dayak harus pintar, jangan mudah terprovokasi, bahwa kita harus saling menenangkan karena sidang adat sudah dilaksanakan dan kita harus mengikuti hasil dari sidang adat itu, dan tentunya bahwa kita harus memantau ujung gol dari sidang adat tersebut, apakah telah dilunasi semua hukum adat yang sudah dilaksanakan atau tidak. Itu selain juga memberikan efek bahwa kepada warga-warga, warga pendatang yang hidup di Kalimantan harus bisa membawa dirinya, jangan membawa kebiasaan dari luar masuk ke sini loh, kita lalu ribut segala macam. Dan juga warga Dayak harus bisa toleransi lah, jangan mudah terprovokatif. Mungkin seperti itu. Sekian, silahkan ramaikan kolom komentar dengan hal-hal yang positif, jangan mudah terpancing dan terprovokasi. Mungkin sekian, salam satu darah, Dayak, Dayak, Dayak.